Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku. Semoga hari ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat beraktivitas sebagaimana biasa. Ya, baik. Pada hari ini kita akan sedikit flashback dulu pada materi kita sebelumnya, yaitu tentang sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Pada video kali ini, Ibu akan membahas terlebih dahulu mengenai sistem reproduksi pada hewan. Oke. Nah, coba kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada gambar umbi ya, ada gambar bambu, bawang, kemudian ada gambar kunyit ya, ada gambar ayam nih, ada gambar ini cocol bebek, kemudian ada gambar beberapa hewan vertebra dan hewan invertebrate atau invertebrata ya. Nah, coba anak-anakku sekalian perhatikan. Pada gambar-gambar ini kita tahu bahwa terjadi atau adanya individu yang baru ya, adanya individu yang baru. Kita lihat di gambar ini ubi kemudian bertunas. Nah, nantinya akan menghasilkan tumbuhan ubi yang baru. Lalu ini juga ada tunas bambu, ini ada umbi pada bawang, kemudian ada pada kunyit ya. Lalu ini ada ayam yang baru menetas. Nah, ya. Kemudian ini cocor bebek yang pinggir-pinggirnya itu ada daun-daun kecilnya ya. Kemudian ini ada beberapa vertebrata, ada singa ya, ada ular. Kemudian ada beberapa invertebrata, serangga ya. Ada juga ubur-ubur dan hewan-hewan lain. Ada di bawah ada reptil dan sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian, gambar yang mana yang anak-anak sudah tahu bagaimana cara mereka berkembang biak? Oh, ayam ya. Mungkin kita sudah tahu bagaimana ayam berkembang biak. Ini ada gambarnya, telur. Kemudian ada anak ayamnya baru menetas dari telurnya. Maka kita bisa tahu bahwa ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Kemudian kalau misalnya beruang, mamalia, ya melahirkan ya, kita sudah tahu juga waktu SD kita sudah pernah belajar. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu bagan berikut ini. Ini adalah perkembangbiakan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Untuk yang manusia, kemarin kita sudah bahas ya bahwa manusia berkembang biak dengan cara melahirkan tentu saja. Ya, walaupun sekarang ini ada satu teknologi cloning namanya, tetapi masih diperdebatkan di ranah etikanya, di ranah etisnya, apakah boleh cloning dilakukan pada manusia. Kemudian yang kedua adalah hewan, ini yang akan kita bahas sekarang. Nah, hewan juga berkembang biak atau bereproduksi dengan dua cara. Yang pertama adalah vegetatif dan generatif. Vegetatif itu artinya tidak melibatkan sel gamet. Kemarin kita sudah tahu sel gamet itu apa? Itu adalah sel kelamin ya. Nah, sedangkan generatif ini adalah perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin. Yang generatif ini ada 3 macam, ada vivipar, ovipar atau ovovivipar, beranak atau vivipar, bertelur atau ovipar, dan bertelur dan beranak atau ovovivipar. Ya. Vegetatif ada Bu yang tidak melibatkan sel gamet pada hewan? Ada, nanti kita akan cari. Baik, selanjutnya tumbuhan ya. Nanti setelah ini kita akan bahas di video selanjutnya, kita akan bahas mengenai perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, kita konsentrasi dulu ke yang ini ya, yang bagian hewan. Perkembangbiakan pada hewan tadi kita sudah bahas, ada generatif, ada vegetatif. Generatif melibatkan sel telur, melibatkan sel gamet, ada bertelur, beranak atau melahirkan, dan ovovivipar atau bertelur beranak ya. Yang bertelur ini ada kura-kura, buaya, cecak ya. Kemudian ada unggas, ada ikan ya. Oke. Kemudian ada juga yang beranak atau melahirkan ya. Ada mamalia, ada kambing, ada tikus, ada juga yang ovovivipar ya. Kemudian pada paus ya, paus itu bukan ikan, mohon maaf. Ada paus, kemudian ada kadal dan ular tertentu, dia adalah ovovivipar. Kemudian yang vegetatif itu ada membelah diri,
Contohnya pada amuba dan paramecium. Kemudian ada juga yang bertunas seperti hidra dan berfragmentasi seperti cacing pipih. Nah, ini ada gambar apa nih? Singa dan penguin ya. Coba, kalau singa berkembang biak dengan apa? Ya, betul. Singa itu vivipar, melahirkan karena dia mamalia. Sedangkan penguin, ya betul, penguin itu burung ya, burung penguin. Jadi dia bertelur ya. Penguin itu bertelur. Oke. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Reproduksi hewan invertebrata. Apa sih invertebrata? Invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Ya, hewan-hewan tingkat rendah. Hewan bersala satu, kemudian serangga itu juga hewan invertebrata, tidak memiliki tulang belakang. Nah, seperti contohnya amuba nih ya. Bagaimana cara amuba bereproduksi? Ya, dia membelah diri saja dari satu amuba, kemudian dia mereplikasi materi genetiknya ya. Dia mereplikasi materi genetiknya, kemudian dia membelah menjadi dua. Ya, kalau dia ingin bereproduksi lagi, maka dia membelah lagi menjadi 4 dan seterusnya. Nah, ini ada planaria ya. Ada planaria. Nih, cacing pipih planaria. Dia bereproduksi dua cara. Yang pertama generatif, yang kedua vegetatif ya. Generatifnya dengan sel gamet tentu saja. Nah, vegetatifnya itu dengan berfragmentasi begitu. Ini cacing pipih ya. Oke. Nah, ini pembelahan diri, kemudian ada fragmentasi. Masih hewan invertebrata, ini ada Volvox ya. Yang tadi fragmentasi, ada juga sporulasi atau pembentukan spora. Masih di perkembangbiakan aseksual ya. Ini spons nih. Spons ya. Hidup di air laut. Nah, ini juga berfragmentasi. Kalau kita kenal ada tokoh Patrick di serial SpongeBob. Nah, dia bereproduksi dengan berfragmentasi ya. Dia kalau misalnya patah salah satu tangannya, maka akan dengan cepat dengan relatif cepat dia akan tumbuh kembali. Oke, regenerasinya sangat tinggi. Nah, oke, pada beberapa serangga terjadi perkembangbiakan secara aseksual dengan peristiwa partenogenesis. Apa sih partenogenesis? Partenogenesis itu adalah sel telur yang dapat tumbuh menjadi individu baru tanpa dibuahi. Ya, contohnya pada lebah dan semut jantan. Jadi mereka itu dapat tumbuh ya dari sel telur yang tidak dibuahi. Nah, peristiwa semacam ini kita sebut sebagai partenogenesis. Nah, ini hidra ya. Hidra itu selain dia bertunas, dia juga melakukan perkembangbiakan secara seksual, tentu saja dengan pembentukan sel gamet. Tapi dalam satu tubuh, jadi dia sifatnya hermaprodit. Nah, apa ini? Ini adalah Taenia solium atau cacing pita ya. Biasanya dia hidup sebagai parasit di dalam tubuh mamalia. Manusia bisa? Oh bisa. Ya, biasanya dia hidup di dalam usus ya. Nah, cacing pita ini tubuhnya terdiri atas segmen-segmen. Segmen tubuhnya disebut dengan proglotit. Nah, pada setiap proglotit yang matang itu terdapat ovarium yang menghasilkan sel gamet betina atau ovum, dan testis yang menghasilkan sel gamet jantan atau sperma. Nah, ketika sudah masak maka terjadi pembuahan di dalam proglotit yang menghasilkan zigot-zigot baru dari cacing pita ya. Oke, ini cacing tanah. Cacing tanah juga berkembang biak dengan seksual ya, dengan menghasilkan gamet, tapi dia sifatnya hermaprodit. Walaupun hermaprodit, dia tidak dapat membuahi dirinya sendiri, jadi dia perlu individu lain untuk melakukan fertilisasi. Oke,
Selanjutnya ada serangga, berbagai macam serangga ya. Uh, Secara umum serangga itu biasanya melakukan reproduksi secara seksual dengan menghasilkan sel gamet jantan dan betina. Tetapi tadi kita sudah bahas sedikit bahwa beberapa serangga juga dapat berkembang biak dengan cara partenogenesis atau sel telur yang dapat berkembang tanpa adanya pembuahan. Oke. Nah, ini hewan vertebrata. Kalau tadi invertebrata itu hewan yang tidak bertulang belakang. Nah, kalau vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Ya. Yang pertama ini ada apa? Kelas mamalia ya. Nah, kelas mamalia ini berkembang biak dengan cara seksual ya, menghasilkan sel kelamin jantan dan betina. Secara umum mereka perkembangbiakan zigotnya di dalam tubuh betinanya, gitu ya. Oke. Selanjutnya, nah, kelas selanjutnya kelas Aves atau unggas. Aves atau unggas ini berkembang biak dengan cara bertelur ya, atau ovipar. Ovipar atau bertelur. Contohnya ada ayam, ada bebek, kita sudah tahu ya. Di SD juga kita sudah belajar. Selanjutnya ada reptil. Beberapa reptil dia berkembang biak dengan cara ovovivipar. Ovovivipar kayak apa sih? Di SD kita sudah pernah belajar ya, tapi kita ulang sedikit. Ovovivipar itu berarti bertelur melahirkan, atau ketika telurnya sudah dikeluarkan dari tubuh betinanya, maka kalau kita pecahkan telurnya sudah ada individu yang baru gitu, udah jadi bayinya, udah jadi anaknya gitu. Sedangkan kalau bertelur, kalau kita pecahkan telur ayam misalnya, kan tidak jadi anak ayam ya, masih dalam bentuk telur yang bisa kita goreng ya. Nah, itu perbedaan antara ovipar dan ovovivipar. Oke, ini tadi mamalia sudah ya. Kemudian ikan atau Pisces. Nah, ikan atau Pisces dia berkembang biak dengan ovipar ya, atau bertelur. Perbedaannya dengan kelas Aves, fertilisasinya terjadi secara eksternal atau di luar tubuh betinanya. Kalau kelas Aves itu di dalam tubuh betinanya. Oke. Amfibi dia juga bertelur dengan fertilisasi eksternal, sama dengan kelas Pisces ya. Oke. Ini tadi sudah ya. Baik, itu untuk perkembangbiakan pada hewan. Ya, untuk evaluasinya nanti silahkan cek di Google Classroom. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.